kami pasti diberkati. Bahkan kehadiran Tuhan pasti membuat anak cucu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini pagi hari ini, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Tuhan, kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang dicurahkan, dan di dalam hadirat Tuhan pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya pagi hari ini siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan dan kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan yang jamaah, ubahkan hati kami Tuhan, berikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan pagi hari menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir. Sucikanlah yang tubuh mesti balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika dosa mohon ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa yang terbatas jadi luar biasa, untuk boleh desa luar berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir pagi hari ini, semuanya pasti diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati pagi hari dengan sukacita sama-sama kita mengatakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai kanan kirimu depan belakangmu yang terdekat dengan saudara, berikan senyuman yang paling manis. Saudara katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya tadi pagi saudara lihat pagi-pagi hujan saudara. Saya pikir waduh, hujan-hujan begini nih jemaat Tuhan takutnya lebih suka tidur daripada bangun saudara. Lebih suka tidur daripada ke gereja. Tapi pagi hari saya lihat, wow, jemaat Puri luar biasa semangat cari Tuhan. Ini saya percaya nanti di surga banyak jemaat Puri saudara. Haleluya, haleluya. Dan saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita setia cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkitab juga boleh, nggak bawa angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita buka kitab kita saudara, Matius pasal ke-28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-28 saudara, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan ajak saudara untuk melihat ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-20. Kemarin kita sudah sempat membahas saudara, saya sudah sempat menyinggung tentang ayat yang pertama sampai 12 di kitab Lukas, dan itu pembahasan yang sama dengan Matius 1:28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, masih dalam soal kebangkitan saudara. Kita akan lihat ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Nanti saya akan baca ayat 11 saudara, ayat yang ke-12 kita gantian, ayat 20 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12 silakan. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Ayat yang selanjutnya, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ayat 16, ya. Ayat 17, ketika mereka melihat dia, mereka menyembah dia
Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 sama-sama 3, ya. Dan ajarlah mereka melakukan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Nah, jadi tema khotbah saya hari saudara adalah lanjutan dari pembahasan saya minggu lalu. Saudara masih dengan tema besarnya bicara tentang Dia telah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Yesus telah bangkit. Amin. Nah, dan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Sekali lagi saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan peristiwa yang luar biasa itu memiliki arti, memiliki makna yang juga luar biasa. Dan itu akan kita sama-sama lanjut pembahasan kita saudara. Dan poin yang pertama minggu ini saudara, apa arti dan makna kebangkitan Tuhan yang luar biasa? Yang ke-1, yang pertama saudara adalah bicara tentang tidak ada lagi ketakutan terhadap maut. Sama-sama bilang sama saya, tidak takut terhadap maut. Amin. Dan sekali lagi saudara, tidak ada lagi ketakutan terhadap maut. Kenapa? Karena bicara tentang kematian nggak bisa dipungkiri saudara, adalah sesuatu yang paling ditakutkan oleh banyak orang. Bicara tentang kematian sekali lagi saudara, ini adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh banyak orang. Di Amerika tahun 2017 dilakukan survei saudara, yang dilakukan oleh sebuah universitas namanya Chapman University saudara. Dia melakukan penelitian saudara, survei dengan judul Survei Ketakutan Amerika saudara. Survei ketakutan Amerika. Jadi apa sih yang paling ditakutkan oleh orang Amerika saudara? Dan dari sekian banyak hal yang ditakutkan, ternyata yang paling ditakutkan oleh orang Amerika saudara, dari yang orang-orang yang disurvei saudara, adalah tentang kematian saudara. Jadi ketika disurvei, sebagian besar dari mereka yang paling ditakutkan adalah bicara tentang apa? Ketakutan terhadap kematian. Bahkan ini adalah sesuatu yang amat sangat ditakutkan saudara. Dan hasilnya menemukan apa? Bahwa kenapa mereka takut akan kematian? Karena yang pertama, terhadap sesuatu yang tidak diketahui saudara. Apa yang akan terjadi setelah mati. Kemudian bicara tentang takut mati karena non-existence, ketakutan akan gagasan tentang mereka setelah mati itu tidak akan ada lagi saudara. Kemudian takut akan hukuman abadi saudara. Dan yang lucu adalah ternyata bahkan mereka yang mengaku ateis juga takut akan yang namanya hukuman setelah yang namanya kematian saudara. Nah, buat saya ketiga jawaban ini saudara adalah ketiga jawaban yang dihasilkan dari ketidaktahuan akan kebenaran. Sekali lagi saudara, ketiga jawaban ini saudara adalah jawaban yang dihasilkan dari ketidaktahuan akan kebenaran firman Tuhan. Padahal sekalipun yang namanya Amerika adalah negara dengan mayoritas Kristen, tetapi ketika jawaban ini saya baca saudara, ketiga jawaban ini adalah jawaban yang menunjukkan ketidaktahuan akan kebenaran saudara. Dan memang banyak orang sekali lagi saudara sangat takut dengan yang namanya kematian. Dan ketika sekali lagi saudara ditemukan hasilnya adalah seperti ini saudara. Padahal saya bilang saudara, ketika bicara tentang ketakutan yang pertama karena sesuatu yang tidak diketahui, saudara dan saya kalau kita tahu kebenaran firman, kita tahu bahwa endingnya kita mau kemana saudara. Kita tahu bahwa setelah kehidupan ini saudara mengalami yang namanya kematian saudara, setelah ini adalah awal dari kehidupan yang Tuhan sediakan. Kemudian bicara tentang apa? Ketakutan akan non-existence, tidak akan ada lagi. Kita tahu bersama setelah kehidupan di dunia ada yang namanya kehidupan kekal yang Tuhan sediakan dalam kerajaan surga. Bukanlah ending, tetapi ada kehidupan lagi. Apalagi bicara tentang apa? Takut akan hukuman abadi saudara. Kita yang tahu kebenaran, kita tahu bahwa apa? Setiap kita yang hidup dalam Tuhan tidak akan mengalami yang namanya hukuman, tetapi kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan memang bicara tentang kematian saudara, waduh, banyak orang sangat takut, bahkan sampai hari ini saudara ada begitu banyak orang sangat takut dengan yang namanya kematian saudara. Makanya ada satu perusahaan di Rusia saudara, di Rusia mereka membuat yang namanya Cryogenik saudara, dibuat oleh perusahaan Rusia Cryorus. Mereka membutuhkan jenazah dan berharap dibangkitkan saat teknologi sudah mumpuni saudara. Jadi mereka membuat satu teknologi saudara membutuhkan jenazah di mana nanti saudara
Kalau teknologi sudah mumpuni, katanya saudara, mereka berharap dibangkitkan. Kalau yang saudara lihat di foto ini saudara, ini di China. Jadi apa yang sudah dibuat di Rusia, China tidak akan pernah ketinggalan. Selalu ada KW-nya. Nah ini KW-nya. China bikin. Di China juga teknologi China sangat maju luar biasa. Jadi ini salah satu contoh yang di China juga mereka bikin, namanya kriogenik saudara. Jadi membekukan jenazah. Dan kalau yang di Rusia itu secara hitungan pound sterling untuk seluruh tubuh ketika dibekukan itu saudara, itu 28 pound sterling saudara, kurang lebih hampir 500 juta saudara. Tetapi ada paket hematnya. Paket hemat yang dibekukan hanya bagian otak saja itu 11.000 pound sterling, hampir sekitar 200 juta saudara. Dan ditemukan bahwa otak Indonesia adalah otak yang paling bagus. Kenapa? Karena masih geres, jarang dipakai katanya. Nah itu saya tambah sendiri itu ya. Nah, saya mau bilang saudara, ada begitu banyak orang, sekali lagi saudara, takut dengan yang namanya kematian, dan salah satunya yang menjadi ketakutan mereka karena adanya yang namanya hukuman saudara. Buat saya sekali lagi saudara, itu karena tidak tahu yang namanya kebenaran. Kalau zaman dulu manusia perjanjian lama, mereka mungkin takut karena tidak ada kepastian keselamatan. Itu wajar. Kenapa? Karena mereka jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, kehilangan yang namanya kepastian keselamatan. Itu kenapa mereka menantikan yang namanya Mesias. Tetapi saudara dan saya, hari-hari kita sudah tahu kebenaran melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dan saya telah memiliki yang namanya kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Amin. Tentang yang namanya apa? Keselamatan, kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Artinya apa? Bicara tentang kematian, kita tidak takut lagi dengan yang namanya kematian, karena kita tahu kematian akan membuat saudara dan saya menuju pada kekekalan yang Tuhan sediakan, saudara. Justru kalau kita mau takut, yang harus kita takutkan bukanlah kematiannya, tetapi kehidupannya. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Ketika kita hidup, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ketika kita hidup, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang menuntun kita pada kebinasaan, saudara. Makanya saya mau bilang saudara, selama kita hidup dalam Tuhan, selama kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, tidak ada ketakutan soal kematian. Kenapa? Karena kehidupan di dalam Tuhan, ketika mengalami kematian, ujungnya adalah kehidupan kekal, kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tidak lagi ketakutan soal kematian, karena endingnya adalah kerajaan surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa arti dan makna dari kebangkitan Tuhan Yesus? Adalah bicara tentang kehidupan kita ada dalam kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup kita dalam kuasa Tuhan. Coba kita lihat ayat 18 di Matius 28 tadi saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-18 dari pembacaan kita tadi saudara. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan mengalami perjumpaan dengan murid-murid, apa yang Tuhan Yesus katakan saudara? Coba kita lihat ayatnya yang ke-18 dikatakan apa di sana? 3. Yesus apa? Dan berkata, kepadaku telah apa? Segala kuasa di sorga dan sekali lagi kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan sama-sama bilang sama saya kuasa. Amin. Saat manusia jatuh dalam dosa, hidup manusia ada dalam kuasa dosa. Saat manusia jatuh dalam dosa, kehidupan manusia ada dalam kuasa si jahat, saudara. Itu kenapa ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, saudara dan saya ditebus, kita sudah dibayar. Kalau minggu lalu saudara hadir, saya bahas tentang perspektif Alkitab tentang dosa. Dosa itu digambarkan bagaikan hutang, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, hutang itu sudah dibayar. Jadinya apa? Yang dahulunya saudara dan saya ada dalam kuasa dosa, yang dahulunya saudara dan saya ada dalam kuasa si jahat, kita telah berubah menjadi dalam kuasa Tuhan yang seutuhnya, saudara. Nah, artinya apa? Saya mau bilang saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya begini saudara, ketika saya membahas ini, artinya begini saudara. Artinya begini, ketika saudara dan saya hidupnya ada dalam kuasa Tuhan, artinya begini, mau seperti apapun orang rancangkan jahat buat saudara, kalau Tuhan gak izinkan itu tidak akan terjadi. Amin. Karena gini, saya menemukan banyak kejadian hari-hari ini Tuhan, hari-hari ini anak-anak Tuhan begini saudara. Mereka rajin ke gereja, mereka tahu akan kuasa Tuhan, tetapi mereka masih takut dengan rancangan jahat manusia.
Mereka rajin gereja, mereka rajin baca firman, tapi mereka masih takut dengan fitnah-fitnah orang di luar sana. Oh Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta, ada orang berusaha memfitnah saya. Oh Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta, ada orang berusaha menghancurkan saya. Oh Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta, soalnya pimpinan di kantor saya berusaha untuk menjatuhkan saya. Saya pernah layani satu jemaat saudara, dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena salah seorang manajer di kantornya itu nggak senang sama dia, itu iri sama dia, dan akhirnya berusaha untuk menjatuhkan dia. Dia hanya karyawan biasa, dan orang yang ingin menjatuhkan dia adalah seorang manajer yang punya posisi tinggi di kantornya. Kemudian si manajer ini akhirnya mempengaruhi manajer-manajer di divisi yang lain untuk apa? Untuk bersepakat menjatuhkan dia. Dan dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena yang bisa tolong dia saat itu hanya yang di atas manajer, yaitu direkturnya, saudara. Sedangkan dia nggak punya akses sama sekali ke direkturnya. Akhirnya kesaksian dia sangat ketakutan karena kemungkinan besar dia akan kehilangan pekerjaannya. Tapi saya bilang sama dia, doa. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Akhirnya dia doa sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Singkat cerita, dalam doanya Roh Kudus gerakan dia untuk apa? Hubungi direkturmu. Waktu itu dia sempat kebingungan. Kenapa? Karena dia nggak punya akses ke direktur. Dia nggak punya yang namanya hubungan dengan direktur, saudara. Karena dia nggak pernah teleponan, ngobrol dengan direktur, saudara. Tapi dia punya nomornya, saudara. Dia punya nomor handphone si direkturnya, saudara. Akhirnya singkat cerita, dalam doanya dia minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta tanda Tuhan. Aku minta tanda. Kalau habis doa ini Tuhan, kalau Engkau berkenan hamba mau ngecek direktur Tuhan, tolong Tuhan supaya direkturnya online WhatsApp-nya, katanya saudara. Jadi dia minta tanda. Tapi saya mau bilang ini tanda nggak bisa diterapkan dalam semua hal ya. Jangan anak muda seperti yang di Roll saya cerita. Jangan anak muda, Tuhan, aku mau jodoh, aku minta tanda. Yang nanti pakai baju merah di gereja itu jodohku. Enggak kayak gitu ya. Ntar kalian pakai baju merah ngong-ngong gimana? Jadi jangan kayak gitu, enggak semuanya. Tapi waktu itu dia doa, Tuhan, kalau memang Tuhan kau berkenan, aku akan chat Pak Direktur. Semoga Tuhan, yaitu Pak Direktur online WhatsApp-nya. Akhirnya saudara, selesai doa, dia buka. Dan enggak lama, kurang lebih hanya beberapa menit saja, dia bilang saudara kesaksiannya. Tiba-tiba online saudara. Waduh, dia langsung bilang ini tanda dari Tuhan. Langsung dia singkat cerita apa? Manajer yang ingin menjatuhkannya. Heran-heranan, kenapa? Karena direkturnya yang akhirnya apa? Turun sendiri menolong orang ini, saudara. Dan saya percaya itu dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, sadari betul bahwa hidup kita dalam kuasa Tuhan. Amin. Artinya apa? Nggak ada satupun kuasa di luar itu saudara yang berkuasa atas hidup saudara selain daripada kuasa Tuhan. Orang boleh rancangkan jahat dalam kehidupanmu. Orang boleh fitnah saudara. Orang boleh merendahkan saudara, menghancurkan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, itu tidak akan berdampak apa-apa dalam hidupmu kalau Tuhan nggak izinkan saudara. Selama Tuhan ada di pihak saudara, selama Tuhan yang pegang kehidupan saudara, jangan takut lagi. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa yang terbaik pasti di bagian kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangannya pada dia dulu waktu. Haleluya. Yang pertama bicara tentang bahwa hidup kita dalam kuasa, dan saya juga pelajari ayat ini juga bicara tentang apa? Artinya ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, ada kuasa dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa. Amin. Artinya apa? Tidak ada satupun kuasa jahat dapat mengalahkan saudara. Tidak ada satupun kuasa-kuasa kegelapan yang sanggup mengalahkan saudara. Jadi jangan takut lagi, Pak Pendeta. Jangan saya takut, Pak Pendeta, ada orang mau santet saya. Pak Pendeta, saya takut, Pak Pendeta, ada orang mau pelet saya. Ya Tuhan. Anak aku yang begitu, ini malu kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu, saudara. Saya dari dulu ada orang yang mau pelet saya, nggak mempan sekarang. Dari dulu ada orang bilang mau santet saya, mana ada santet sekarang? Saya ini suka bercanda gitu bukan karena otak saya rusak, bukan. Memang saya suka bercanda aja, bukan karena korban santet ya. Memang bilang saudara, mana orang bilang, oh santet, mana? Karena kenapa? Saya tahu kuasa Tuhan yang ada dalam saya jauh lebih besar daripada segala kuasa yang dalam dunia ini. Amin. Artinya apa? Jangan pernah takut lagi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu,
Tuhan yang berkuasa atas kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik menuju depan. Yang terakhir saya bisa di sini saudara. Apa makna kebangkitan? Saya bisa berbicara tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus membawa perubahan hidup secara rohani. Sama-sama bilang sama saya, perubahan hidup secara rohani. Roma 6 ayat 5. Roma pasal yang ke-6 kita baca ayatnya yang kelima dikatakan apa? Pemain musik boleh maju ke depan, kita baca sama-sama. Yang sudah disana boleh bilang haleluya. 3 ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga apa? Akan menjadi satu dengan yang sama dengan, sekali lagi saudara, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, artinya kita juga akan apa? Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus mati untuk dosa. Artinya apa? Dosa kita juga mati bersama dengan Yesus ketika kita menjadi satu dengan kematiannya. Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit dengan segala kemuliaannya. Artinya apa? Ketika kita bangkit bersama Kristus, artinya apa? Kemuliaan di dalam kebenarannya juga jadi bagian saudara dan saya. Makanya saya beri judul poin yang ketiga, bicara tentang makna kebangkitan. Kalau kita mati dan bangkit bersama Yesus, artinya ada perubahan secara rohani yang akan tampak dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita mati dan bangkit bersama Yesus, artinya apa? Yang orang lihat dalam kehidupan kita adalah Yesus yang telah mati dan bangkit dan hidup dalam kehidupan kita. Simpelnya begini, kalau kita bilang kita telah mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, simpelnya orang bisa melihat ada Yesus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita bilang kita, oh aku sudah bangkit bersama Kristus, artinya apa? Kebangkitan Kristus, kehidupan Kristus, bisa orang lihat dari kehidupan kita. Ada perubahan secara rohani di sana. Kalau saudara dan saya bilang, oh aku telah mati dan bangkit bersama Kristus, tapi dalam kehidupan saudara, orang di luar sana melihat Yesus, artinya apa? Kau belum benar-benar mati dan bangkit bersama Yesus. Karena kenapa? Yesusnya belum hidup dalam kehidupan saudara. Karena kadang-kadang ada orang, mohon maaf, orang Kristen, tampilannya Kristen banget. Seperti yang saya bilang, kalung salib, anting salib, pakai baju tulisan firman Tuhan. Foto, pakai topi, salib. Dan kayak tokoh Immanuel berjalan. Orang Kristen kan begitu ya. Kalau tampilan kadang-kadang dulu Kristen banget. Apalagi kalau mau mati, Kristen banget. Di peti isi semua itu. Alkitab, buku-buku renungan. Sampai saya kadang-kadang kalau pelayanan ini ada buku renungan, ada CD lagu rohani. Apakah mereka berpikir jangan putar itu dalam kubur atau bagaimana? Takutnya kesepian. Segala macam dari dalam. Padahal waktu selama itu nggak pernah baca Alkitab. Ada orang-orang kadang-kadang dulu tampilannya udah Kristennya luar biasa, tetapi dalam kehidupannya nggak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Dalam kehidupannya nggak mencerminkan sebagai orang yang ada Kristus di dalamnya. Malah yang orang lihat bukan Kristusnya, Yudasnya di dalam. Saya pernah dengar cerita ada satu pelukis katanya, dia mau melukis Tuhan Yesus. Dia cari sosok yang dia rasa mirip dengan Tuhan Yesus. Dia keliling cari di gereja karena dia pikir mencari Tuhan Yesus, dia cari di gereja. Jadi dia ketemu dengan seorang bapak. Akhirnya dia panggil, "Bapak, saya mau undang Bapak untuk jadi model untuk sosok Tuhan Yesus dalam lukisan saya." Akhirnya udah bersedia si bapak ini pulang ke tempat dia lukis. Senang, suka cita. Akhirnya murid-murid yang lain kan sudah dilukis semuanya menurut dengan ciri-ciri dalam Alkitab. Sisa murid terakhir Yudas. Berbulan-bulan dia cari, susahnya minta ampun. Dia cari-cari katanya nggak ada yang ketemu. Dia lihat kayaknya belum cocok. Sampai satu ketika dia berpikir, oh iya, kalau mau cari yang mirip Yudas kayaknya di night club, tempat orang lagi mabuk-mabuk, ajoji, nah itu. Akhirnya dia ketemu dengan, waduh ini wajah Yudas banget.
cocok dengan Yudas. Akhirnya dia, oh Pak, saya mau lukis Bapak. Jadi Yudas, boleh kan? Si Bapak, oh iya, saya bersedia. Datanglah ke rumahnya, dilukis. Sambil dia lukis wajah Yudas ini, si modelnya nangis. Dia tanya, Pak, kenapa Bapak nangis? Apa karena Bapak tersinggung saya lukis sebagai Yudas? Tapi si Bapak itu bukan. Saya nangis kenapa? Karena 6 bulan lalu saya diundang ke sini tempat yang sama dilukis sebagai Tuhan Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, banyak anak Tuhan kayak gitu saudara. Ada saat-saat mereka hidup, waduh, luar biasa. Tapi banyak kali kehidupan mereka kadang-kadang berubah. Jadi orang kadang-kadang bukan melihat Tuhan dalam hidupnya lagi, tapi melihat si jahat dalam kehidupannya saudara. Bukan melihat Tuhan, tapi melihat iblis dari kehidupannya saudara. Dan saya mau bilang saudara, artinya apa? Kita mau sungguh-sungguh bangkit bersama Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang belum hidup dalam kehidupan kita. Makanya saya mau bilang, ayo pastikan dalam kehidupan setiap kita saudara, orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu tanda kita sudah mati dan bangkit bersama Yesus. Kalau hidup kita nggak jauh lebih baik, kalau hidup kita nggak alami perubahan secara rohani, maka sia-sialah kebangkitan Kristus bagi kita saudara. Kalau hidupmu nggak alami perubahan, kalau hidupmu nggak sama bedanya dengan orang yang di luar sana, ngapain jadi Kristen saudara? Makanya saya mau bilang saudara, ayo pastikan dalam kehidupan kita orang bisa melihat, oh ada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh bangkit dan hidup dari kehidupannya. Supaya orang yang lihat kita jadi tertarik untuk kenal siapa Yesus. Karena sekalipun tampilanmu udah Kristen garis keras, sekalipun tampilanmu udah toko Immanuel berjalan, sekalipun kemanapun kau ngomongin firman, shalom, Matius 7 ayat 3, haleluya, Mazmur 4 ayat 2. Tapi kalau kehidupanmu nggak mencerminkan kehidupan Kristus, ya still orang juga ngomong firman Tuhan, kelakuan neraka. Tapi kalau kau hidup mencerminkan Kristus, sekalipun kau nggak ngomong firman, orang akan tertarik. Siapa sih dia? Oh, orang Kristen. Siapa sih Yesus yang dia sembah itu? Kok membuat dia kuat begitu? Kok membuat dia tetap baik begitu ya? Dan akhirnya apa? Melalui depan kita orang tertarik datang sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Melalui depan kita banyak jiwa dimenangkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan membawa perubahan secara rohani. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mengucap syukur buat Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, kau dapati aku tetap. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah. Sampai mau bangkit berdiri, telah kulihat, kebaikanmu yang tak pernah habis, tak pernah habis. Ku berjuang Tuhan, berjuang sama hatinya, dan dapati tetap setia. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Salah satu arti dan makna dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah dalam kehidupan setiap kita mengalami perubahan hidup secara rohani. Kalau Kristus telah mati dan bangkit bagi setiap kita dalam kehidupan setiap kita, artinya
dalam hidup kita, melalui hidup kita, harusnya orang mampu melihat Tuhan yang benar-benar hidup itu dalam hidup kita. Makanya pastikan terus mengalami perubahan secara rohani. Semakin hari semakin serupa, segambar seperti Kristus, sesuai dengan hakikat penciptaan setiap kita pada mulanya. Serupa segambar seperti Kristus, supaya melalui iman setiap kita banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil angkat tanganmu, Tuhan pasti mampu selama kamu terus berjuang. Ku berjuang, kau dapati aku tetap setia. Sama-sama lebihkan kemuliaan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk berkat firman yang boleh kami terima. Percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Kesetiaan Tuhan nyata di dalam setiap kami. Kami bersyukur di pagi hari kami berkat kebenaran firman Tuhan Yesus. Berkati urapi hamba kami terkasih Tuhan Marcel Tera yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bersama dengan keluarga Tuhan Yesus, Engkau memberkati pada sepanjang hari melayani bersama dengan Tuhan dimanapun hamba melangkah. Pasukan malaikat selalu menjaga, selalu mengawal, selalu memberkati hamba-Mu Bapa. Kau pakai hamba-Mu secara yang luar biasa lebih lagi Tuhan Yesus. Kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu lebih banyak lagi jiwa dimanapun untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang terus ditinggikan. Kalau sebentar di pagi hari ini kami membawa bagian yang terbaik dalam setiap hidup kami. Kami memberi persembahan suci kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi di pagi hari ini. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus, ajar kami memberi dengan hati bersukacita. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, setiap toko dagangan, sekolah studi kami, bisnis kami, bahkan keluarga kami, selalu Tuhan Yesus yang memberkati. Dengan hati bersyukur, setiap umat Tuhan yang siap memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita katakan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami persilakan untuk sahabat kolektan bisa mengedarkan kotak persembahan. Sambil bersama dijalankan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan bagi setiap umat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Itu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kembali akan diadakan KKR Puasa Kesembuhan Ilahi dari Pelepasan Resesi Ekonomi yang akan dilayani oleh Pendeta Efri Sirait. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang ingin doakan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar pada saat ibadah berlangsung. Dan sehubungan dengan adanya libur bersama, kami umumkan bahwa ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dan juga ibadah hari Sabtu tanggal 30 April 2022 diliburkan. Jadi hanya ada ibadah di hari Rabu saja, Saudara. Dan kami juga mengumumkan bahwa telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi Tiberias Jakarta untuk program studi S1 dan S2